Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita termodinamika 2 pada pertemuan kali ini adalah siklus daya gas. Kita lihat dulu siklus daya gas itu sebenarnya apa sih? Dalam materi termodinamika 2 kita tentang siklus daya gas ini, kita menggunakan siklus standar udara. Kita sebutnya siklus standar udara sebab fluida kerja yang digunakan diasumsinya adalah udara murni. Kemudian dia berperilaku sebagai gas ideal. Jadi sifat-sifat atau persamaan-persamaan gas ideal kita gunakan di dalam sistem ini. Yang walaupun misalnya pada siklus yang sebenarnya menggunakan campuran udara bahan bakar, tapi kita mengasumsinya isinya itu hanya udara tok sebab komposisi bahan bakarnya terlalu sedikit. Jadi ini untuk penyederhanaan dalam analisis. Kemudian pada siklus ini berlaku atau bekerja dengan siklus tertutup. Kemudian siklus tertutup selama tidak dinyatakan ada beberapa nanti siklus daya gas yang nanti terbuka, ya. Kemudian semua proses adalah internal reversible. Ini dia tadi yang proses pembakaran itu diganti dengan proses pemasukan kalor ke dalam sistem. Kemudian proses pembuangan kalor itu diganti dengan proses maksudnya proses pembuangan hasil pembakaran itu digantikan oleh proses pembuangan kalor ke lingkungan. Ya, jadi ini biasanya kalau pada sistem siklus pembakaran pada kendaraan. Nah, hukum kekekalan energi atau hukum termodinamika 1 itu sangat digunakan di sini. Kalau untuk sistem tertutup, kita tahu bahwa sebenarnya di sini saya tulis Q min W sama dengan delta U. Ini adalah sebenarnya penyederhanaan sebab secara umum atau secara keseluruhan sebenarnya kan seperti ini. Proses, misalnya prosesnya itu berlaku dari 1 ke 2, Q12 min W12 itu sama dengan U2 min U1, ini besar, huruf besar ya. Huruf besar, U2 min U1. Tambah ya perubahan energi kinetik artinya V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2000, ini energi kinetik, kemudian perubahan energi potensialnya. Kemudian G Z2 kurang Z1, ini karena ini huruf besar, pakai huruf besar, maka ini harus dikalikan dengan massa. Ini Z2 min Z1 per 1000 dikalikan dengan massa. Ini kalau satuannya satuan kilojoule atau ya, kalau di sini karena di dalam tabel ini satuannya itu dalam kilojoule ya, kilojoule, maka tentu saja ini satuannya adalah kilojoule. Ingat huruf besar itu kan artinya kilojoule. Kalau huruf kecil berarti kilojoule per kilogram. Jadi nanti kalau huruf kecil tentu saja Q min W sama dengan U kecil ya. Kemudian ini tidak pakai massa di depan lagi, ini juga tidak pakai massa. Kemudian karena ini di dalam sistem tertutup dan itu faktor kecepatan itu tidak diperhitungkan, demikian pula faktor ketinggian, sehingga bagian energi kinetik yang ini itu kita hilangkan, demikian pula yang ini kita hilangkan. Makanya muncullah persamaan yang ini. Ya, Q min W sama dengan delta U. Delta U dalam hal ini adalah kalau dari proses 1 ke 2 maka U2 kurang U1. Ya. Kemudian untuk sistem terbuka, jadi kalau sistem tertutup itu pakai energi dalam, maka sistem terbuka itu pakai energi pakai entalpi ya. Nah, di situ hanya di situ bedanya. Sekali lagi di sini kita abaikan energi kinetiknya di sini. Tapi sebenarnya rumus dasarnya sebenarnya adalah yang ini secara keseluruhan ya.
Nanti kita akan review lagi apabila kita ketemu yang sistem yang melibatkan kecepatan. Ya, oke. Selanjutnya, sifat fluida atau dalam hal ini udara. Udara yang tidak berubah, ya, walaupun berubah temperaturnya adalah R-nya. Ya, R, ingat rumus keadaan gas ideal nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian kalor spesifik, nanti kalor spesifik yang disebut di sini adalah ada CP, ada CV, ya. Kemudian juga kalau K itu kan CP min CV, ya. K itu CP min CV termasuk ini K, ya. K itu CP per CV, sorry, kebalik. Kalau R itu kan sebenarnya dari, kalau K ini kan CP min CV. Kalau R itu berasal dari CP min CV. Kalau ini ternyata selalu konstan, walaupun CP dan CV-nya berubah, ya, berubah terhadap temperatur tentunya. Nah, dalam menganalisis nanti, ya, kita akan menganalisis kalor spesifik itu, ya, ada dua macam, yaitu kalor spesifik konstan, tapi konstannya pun ada dua definisi, yaitu konstan dalam artian temperatur rata-rata. Temperatur rata-rata artinya nanti ada dua temperatur di mana fluida kerja itu bekerja, misalnya temperatur 1, temperatur 2. Kalau proses 1 ke 2, jadi ada T1, ada T2. Maka yang disebut dengan T rata-rata di sini atau sifat fluida itu dievaluasi berdasarkan T1 ditambah T2 dibagi 2, ya. Kalau misalnya T1-nya 30, kemudian T2-nya 50, maka 50 tambah 30 maka 40 derajat rata-ratanya. Oke. Dan standar yang lain lagi adalah cooled air standard. Jadi cooled air standard ini adalah sudah dipatok bahwa sifat udara itu terjadi pada 25 derajat Celcius. Ya, 25 derajat Celcius itu di mana pada saat itu CP-nya sekian dan CV-nya sekian. K 1,4. Kemudian mungkin yang paling banyak kita akan gunakan tadi adalah kalor spesifik fungsi temperatur. Kalau ini itu betul-betul tergantung temperatur yang diberikan pada saat itu. Temperatur pada setiap titik proses. Dan ini kita akan selalu menggunakan tabel udara, ya, tabel sifat-sifat udara karena fluida kerja kita adalah udara. Proses dan persamaan. Persamaan keadaan ini dia yang persamaan keadaan gas ideal, karena fluida kerja kita adalah gas ideal, maka berlaku persamaan keadaan untuk gas ideal. Pertama yang ini PV sama dengan MRT, V besar, ya, ini M massa, tekanan ini harus dalam kilopascal. Ini tidak boleh tawar-menawar, ini dalam kilopascal. Ini dalam meter kubik, ini dalam kilogram, ini dalam kilojoule per kilogram Kelvin. Kalau ini harus dalam Kelvin. Ini tidak boleh tawar-menawar kalau ini. Ini semua satuan yang digunakan. Jadi tekanan, volume besar maksudnya per meter kubik, massa, ini konstanta gas ideal, kemudian temperatur. Ya. Kemudian, kalau saya bagi dengan massa, berarti ingat volume kecil, volume spesifik itu adalah volume besar dibagi dengan massa. Jadi volume besar dibagi dengan massa, makanya muncul ini PV sama dengan RT. Sama dengan tadi bahwa tekanan harus dalam kilopascal dan temperatur harus dalam Kelvin. Nah, nanti akan ada banyak proses-proses yang terjadi selama proses atau selama siklus itu berlangsung. Pertama proses isobarik. Ya, proses isobarik itu artinya proses dengan tekanan konstan. Perhatikan rumus ini, PV sama dengan RT, di mana R itu selalu konstan. Jadi kalau saya tulis begini, karena R selalu konstan, berarti P V kecil dibagi T, mau V besar juga sama ya, itu sama dengan R. Apa artinya R? Konstan, ya, ini konstan. Artinya, jika suatu siklus berlangsung dari titik 1 ke 2, maka akan berlaku P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2, ya. Nah, untuk proses yang isobar, ya, misalnya prosesnya adalah P1 V1, nih. Jadi, kita tulis begini. Jadi, P1 V1 per T1
sama dengan P2. V2 per T2. Isobar itu artinya tekanan konstan, ya. P1 sama dengan P2. Karena P1 sama dengan P2 berarti ini saling menyadakan. Sehingga V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Tentu saja kalau ada proses selanjutnya akan berlaku V3 per T3. Artinya ini sama dengan konstan, ya, karena selalu sama. Sehingga berlakulah V per T sama dengan konstan. Ini untuk proses yang tekanan konstan atau proses isobarik. Proses isotermal, ya. Proses isotermal artinya temperaturnya konstan. Tetap kita gunakan persamaan ini karena temperaturnya konstan berarti kan T1 sama dengan T2, ya. Jadi saya tulis lagi yang mungkin sedikit agak ini di sini. Nih, di sini saja. Saya tidak coret tadi ininya, jadi T1 T2, ya, yang konstan karena isotermal berarti berlakulah P1 V1 sama dengan P2 V2 atau PV sama dengan konstan. Muncul seperti ini. Itu proses termal. Proses isohorik. Isohorik artinya volume konstan, ya. Volume konstan, saya tulis ulang sekali lagi. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Volume yang konstan artinya ini. Maka P per T sama dengan konstan. Proses isentropik. Proses isentropik artinya proses ya, yang adiabatis, isentropik, ya. Kalau tidak Q-nya sama dengan 0, entropinya sama dengan konstan, ya. Nih, S konstan, kita asumsi Q juga sama dengan 0. Proses throttling. Proses throttling itu adalah proses yang entalpinya konstan. Nih, atau ya hanya sama dengan konstan. Kemudian proses isentropik pada gas ideal. Khusus, ya. Ini khusus, ya. Ingat, ada kata proses isentropik saja yang terjadi. Untuk gas ideal berlaku hubungan-hubungan seperti ini. Untuk P dan V seperti ini. Untuk T dan V seperti ini sudah kita pelajari di mata kuliah termodinamika 1 di bagian entropi, ya, kalau tidak salah itu di bab 7. Kemudian ini hubungan P dengan T seperti ini. Artinya dari proses dari titik ke titik, misalnya dari titik 1 ke 2, itu akan berlaku seperti ini. P1, V1, pangkat K, ya. K, kalau K-nya itu tidak konstan, tentu saja kita tulis K1. P2, V2, pangkat K2. Ya. Ini hubungan tekanan dan volume. Kalau temperatur dan volume ya seperti ini, sama dengan tadi, berarti T1, V1, pangkat K1 min 1, sama dengan T2, V2, pangkat K2 min 1. Demikian pula untuk hubungan P dan T. Nah, nanti di tabel gas ideal, tabel udara, itu ada tabel PR dan VR. Ya, ada tabel PR dan VR. Di mana, di mana sekali lagi kita berbicara masalah proses isentropik, ya. Ini hanya terjadi kalau proses isentropik, di mana kalau proses isentropik itu terjadi dari titik 1 ke 2, jadi proses isentropik dari titik 1 ke 2, maka kita boleh menulis PR1 per PR2 sama dengan P1 per P2. Ingat, PR ini berdasarkan temperatur. Ini berdasarkan temperatur, ya, untuk mendapatkan PR dan VR. Ya. Kemudian, ya tentu saja bukan hanya berdasarkan temperatur, ya. Kalau U-nya juga diketahui atau hanya diketahui juga bisa, ya. Tapi ini kita dapatkan dari tabel. Kemudian bisa juga dari sini, misalnya ini VR, boleh VR kecil, ya. Ini kalau VR tetap begini, VR1 per VR2 itu sama dengan V1 per V2, pakai yang besar. V1 per V2 atau yang kecil juga boleh, ya. Oke. Nah, saya akan perlihatkan mana sih di tabel itu yang nilai dari PR dan VR, ya. Kita lihat sebentar. Nah, ini dia, ya. Kalau kita lihat
ini adalah tabel gas ideal untuk udara. Ini ada PR. Ini PR, ini yang VR. Ya, kalau kita lihat, ini temperaturnya dalam Kelvin. Nih, kita lihat ke bawah. Kemudian ini sampai 450, kemudian 460-nya di sebelah sini. Ini ada H atau entalpi, ini ada nilai PR, ini ada energi dalam, ini ada VR. Kemudian entropi, ya, entropi standar, ya. S0-nya di sebelah sini. Oke, kita kembali ke materi selanjutnya. Ini siklus, ya, kita lihat bagaimana siklus itu berlaku. Ini kita masih membuat siklus yang secara umum. Jadi belum masuk siklus Carnot, siklus Diesel, Otto, Stirling, Ericsson, ya belum. Ini siklus secara umum. Ini ada contoh. Sebuah siklus standar udara berlangsung dalam sistem tertutup dengan proses-proses sebagai berikut. Proses 1 ke 2, kompresi isentropik. Ingat, isentropik. Artinya proses isentropik. Entropinya yang konstan. Dari 100 kilopascal dan 27 derajat Celcius ke tekanan 700 kilopascal. Jadi ini ke tekanan 700 kilopascal, jadi tekanannya naik. Ya, tekanannya naik berarti itu proses kompresi. Kalau proses kompresi itu berarti biasanya temperaturnya naik kalau ditekan. Proses 2 ke 3, pemasukan kalor pada tekanan konstan. Kalor dimasukkan pada tekanan konstan, isobar, menuju ke volume spesifik kawal. Artinya nanti titik 1 sama dengan titik, volume di 3 sama dengan volume 1. Nah, 31 pembuangan kalor pada volume konstan menuju titik awal. Ini dia. Pertanyaannya, buat diagram PV dan TS. Nah, di dalam membaca siklus ini memang sangat kita butuhkan PV dan TS biar lebih detail proses-proses apa yang terjadi. Kemudian hitung temperatur maksimum, ya, temperatur maksimum. Kemudian yang terakhir hitung efisiensi thermal siklus. Nah, kita lihat di sini bahwa seperti ini. Tadi dikatakan proses 1-2, ya, dari temperatur 27 derajat Celcius ke suatu temperatur tertentu yang tekanannya dari 100 kilopascal menjadi 700 kilopascal. Kalau kita tarik dari sini kan, ini kan temperatur ini, temperatur tekanan satunya di sini, tekanan 2-nya ke sini. Di mana tekanan 2 lebih tinggi dari tekanan 1. Kemudian 2-3 pemasukan kalor pada tekanan konstan, di mana ujungnya ini adalah volume spesifiknya sama dengan volume spesifik awal. Jadi tinggal kita tarik dari atas. Di mana proses 3-1 ini terjadi proses pembuangan kalor. Nah, kalau di sini proses 1-2 kita tidak tahu itu prosesnya apa. Tapi dengan melihat di sini ternyata proses 1-2 itu adalah isentropik. Isentropik artinya entropinya konstan. Demikian pula kalau kita hanya melihat diagram PS, proses 2-3 dan 3-1 kita tidak tahu apakah itu proses ada sesuatu yang konstan atau tidak. Dengan menggunakan diagram PV kita lihat bahwa 2-3 itu ternyata tekanan konstan. Kemudian 3-1 itu ternyata tekanan proses volume konstan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang cooled air standard cycle. Jadi kalau menggunakan sifat-sifat udara pada 25 derajat Celcius, maka setiap titik kita bisa hitung yang tidak diketahuinya. Jadi V1 tadi T1 dan P1 diketahui. Jadi kita tinggal masukkan berapa nilai T1. Ini R-nya 0,861. Kemudian T1-nya itu 27 derajat Celcius, 27 ditambah 273, ya. 27 ditambah 273, ya. R-nya 0, berapa? Saya lupa R tadi. Pokoknya Anda lihat di apa namanya? Coba saya lihat sebentar nilai R itu berapa. Oke, ini dia. Jadi cooled air standard cycle pada titik 1 kita bisa mencari volume spesifiknya RT1, ya, R-nya itu. Jadi kita masukkan gini, V1 R-nya adalah 0,287. Kadang kalau dilengkapi 0,2871. T1-nya itu 27 derajat Celcius. 27 itu harus jadikan Kelvin. Jadi 27 derajat Celcius ditambah 273. Ini hasilnya
300 berapa ini? 273 tambah 20 300 ya. 300 Kelvin. Kita masukkan di sini. Ini 300 dibagi P1. Tekanan pertama itu adalah 100 kilopascal. Maka kita dapatkan volume spesifik di titik 1 adalah 0,861 meter kubik per kilogram. Titik 2, ini karena cooled air standard cycle dan proses 1-2 adalah proses isentropik, maka kita bisa menggunakan rumus-rumus ini. Ini hubungan P dan V, ya, karena diketahui tekanan di 2 ada, ya, tekanan di 2 ada. Kemudian volume di volume di 1 ada, volume di 2 bisa diketahui, ya. Berarti di sini kan nanti tidak tinggal manipulasi, berarti begini. V2 pangkat K sama dengan P1 per P2 kali V1 pangkat K. Maka V2 di sini diperoleh sama dengan, kita ini dalam kurung semua, P1 per P2 dikali V1 pangkat K, kemudian pangkat seper K, ya, pangkat seper K, ya. Tinggal masukkan K-nya itu 1,4 karena cooled air standard cycle. Akan ketemu V2-nya sekian. Kemudian, ya, untuk T2-nya, ya, T2 kan V1 dan V2 sudah diketahui. Itu boleh juga, ya. Kita masukkan ke sini pakai hubungan yang ini. Dari sini kan bisa ketemu T2 secara langsung. Ya, masukkan nilai V2 yang ada diketahui di sini, K-nya 1,4, T1-nya tadi ada 100 derajat Celcius, masukkan K-nya, maka ketemulah P2. Ya. Bisa juga menggunakan hubungan T dan P, karena P2 kan diketahui 700. Ya. Jadi T dan P tadi rumus yang isentropik itu. Atau bahkan bisa menggunakan rumus keadaan gas ideal, yaitu bahwa P1V1, jadi di sini bisa juga menggunakan, ini mau mencari T2 ya, P2 V2 per T2 sama dengan P1 V1 per T1, ya. Ini kebetulan misalnya di sini T2-nya belum diketahui, kan berarti tinggal T2 sama dengan P2 V2 per P1 V1, ya, dikali T1. P2-nya tadi kita sudah dapatkan, P2-nya ada tadi yang 700, P1-nya ada yang 100, V2-nya ada yang ini, V1-nya ada, T1-nya tadi 100, sehingga bisa juga didapatkan dari rumus ini. Jadi banyak cara untuk mendapatkan nilai T2. Oke. Kemudian, berapakah Tmax-nya? Ya, Tmax-nya. Kebetulan T3 tadi ini menunjukkan nilai Tmax. Jadi, saya ingatkan lagi diagramnya tadi itu, untuk diagram PV-nya itu seperti ini. Jadi ini, kemudian ini yang ini jelek sekali. Ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, ya. Di mana 2 ke 3 itu adalah proses yang tekanan konstan, artinya P2 sama dengan P3, kemudian V3 sama dengan P1. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa P2 sama dengan P3, ya. P2-nya itu adalah 700 kilopascal. Kemudian V1 sama dengan V3 karena proses isohorik. V1-nya kita sudah dapatkan tadi 0,861. Dengan demikian, ini P3, V3, T3 bisa kita dapatkan dengan menggunakan gas ideal, yaitu P3, V3 sama dengan RT3. Maka T3 sama dengan P3, V3 dibagi dengan R. P3-nya ada, P3-nya sama dengan P2 yaitu 700 kilopascal tadi. V3-nya sama dengan V1 yaitu 0,861. Dibagi dengan R 0,287 atau 0,2871. Maka kita akan dapatkan nanti bahwa T3-nya itu 2100 Kelvin. Hitung sendiri nanti, ya. Atau, ya, ini tadi yang langsung seperti ini, ya. Atau boleh juga menghubungkan proses 2 ke 3, yaitu proses yang isobar. Proses 2 ke 3 itu kan begini. Kan,
P3 T3 P3 V3 per T3. Jadi sorry ini P3 V3 per T3 sama dengan P2 V2 per T2. Karena ini proses isobar tentu saja ini hilang. Maka untuk mencatatkan T3 ini kita naikkan ke sini, berarti T3 sama dengan ini pindah ke sini T2 ya dikali V3 ya per V2. Nah, seperti ini. Jadi boleh juga seperti ini. Di mana V3 itu sama dengan V1, yaitu 0,861. V2 itu kita sudah dapatkan di sebelah sini tadi. Ya. Kemudian T2 juga kita sudah dapatkan dari sebelah sini. Terserah mana yang kita mau gunakan. Hasilnya insya Allah akan sama. Apalagi kalau menghitungnya menggunakan Excel. Jadi tidak ada pembulatan-pembulatan angka. Tinggal sorot di mana posisi nilainya. Nah, kemudian key out, ya, key out itu kan untuk gas ideal ya, itu kan tadi saya ulangi terpaksa sekali lagi saya ulangi ya. Ini prosesnya seperti ini, kemudian seperti ini. Ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3. 1 ke 2 ini ya, ini Q in-nya, ini Q out-nya. Proses Q out-nya di sini proses 3 ke 1. Ini kan rumusnya harusnya kan Q31 min W31 sama dengan berarti U3 min U1 min U3, U1 min U3. Tapi karena ini proses isohorik itu adalah proses dengan volume konstan, di mana kerja W itu kan sama dengan integral PdV. Kalau volume konstan, maka ini W sama dengan 0. Karena W sama dengan 0, maka Q31 itu sama dengan U1 min U3. T1 ya, T1 lebih kecil daripada T3, otomatis U1 lebih kecil dari U3, berarti Q31 itu negatif. Tapi karena ini kita menggunakan out itu kan sudah menyatakan arah, maka kita ambil nilai positifnya. Jadi Q out itu saya tulis sama dengan U3 min U1. Untuk energi dalam gas ideal, U itu sama dengan CV delta T, sehingga Q out itu sama dengan CV T3 min T1. Dengan cara yang sama untuk Q in pada tekanan konstan, proses 23, jadi saya ulangi lagi, Q23 min W23 sama dengan U3 min U2. W itu sama dengan integral PdV, jadi W23, integral dari 2 ke 3 PdV. Karena P, proses 23 tekanan konstan, jadi W23, jadi W23 sama dengan integral, tidak usah pakai integral lagi, karena P-nya kita keluarkan berarti P dalam kurung V3 min V2 ya. Proses tekanan konstan ya, karena P-nya konstan. Nah, dengan demikian ini saya masukkan ke sini, berarti Q23 sama dengan U3 min U2 ditambah W23. W23 itu adalah P V3 min V2. Oke, V3 min V2. Saya lanjutkan ke sini, maka Q23 itu sama dengan U3. Karena P2 sama dengan P3, jadi bisa P kali V3 itu artinya P3 V3. Ini di depan saya taruh. P3 V3. Kemudian dikurang dalam kurung ini U2. Sementara di sini ini minus, berarti P2 V2, jadi saya tambah ya, P2 V2. Nah, karena U tambah PV itu ada didefinisikan dengan H, maka ini H3 min H2. Muncullah seperti ini, jadi Q23 dalam hal ini Q in, kebetulan temperatur 3 lebih tinggi daripada temperatur 2, artinya ini nilainya positif ya. Maka Q in H3 min H2 untuk
ya, gas ideal berlaku H3 min H2 itu sama dengan CP dikali T3 min T2. Makanya muncul tulisan seperti ini. CV-nya ada untuk gas ideal, untuk calor spesifik atau cold air standard cycle, CP-nya juga ada, ya 1,00 sekian. Maka efisiensinya, ya efisiensinya selalu efisiensi sama dengan W net. Jadi efisiensi selalu W net dibagi dengan Q in, di mana W net itu adalah Q in min Q out dibagi dengan Q in, ya sama-sama dibagi Q in, maka tinggal seperti ini. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan bahwa efisiensinya adalah 18,5%. Nah, untuk calor spesifik fungsi temperatur, ini titik 1, ya V1 ini kita hitung manual. Kemudian berdasarkan T1 300 Kelvin, ini kita lihat dari tabel. Ya, pada 300 Kelvin kita masukkan, nanti ada PR-nya sekian di sini, PR-nya 1,386, H-nya 300,19, U-nya ini. PR2-nya, PR2 dapat dihitung seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ya PR2 per PR1 sama dengan P2 per P1. Sehingga PR2 itu sama dengan PR1 dikali P2 per P1. Soal kita tadi PR-nya ini 700, ini P2-nya 700, ininya 100. PR1-nya adalah yang ini. Sehingga dapatkan PR2 9,702. Kemudian berdasarkan PR2 9,702 dari tabel, ya, kemudian kita interpolasi, ya, cara interpolasi saya harap Anda masih ingat. Kita akan dapatkan nanti bahwa ketika PR-nya 9,702, kita dapatkan temperatur 2-nya ini, kemudian H2-nya seperti ini. V2-nya bagaimana caranya? Ya, ini kan sudah ketahuan temperaturnya berapa, kemudian tekanan, jadi kita sudah tahu bahwa P2-nya tadi kan 700, kemudian di sini dapatkan T2-nya 500 sekian, ya. Maka dengan gas ideal PV sama dengan RT, maka T2 volume spesifik 2 sama dengan RT2 per P2. T2-nya ini, P2-nya yang 700. Sudah selesai. Kemudian proses 23 isobat di mana V3 V1, ya, V3 sama dengan V1, maka nanti sama kita hitung manual, ya, sama dengan tadi, V3 sama dengan V1, ya, kemudian P2 sama dengan P3, ya, perhatikan kita hitung, saya ulangi, ini P3 sama dengan P2, ini sama dengan 700, V1-nya 0,861 yang kita sudah hitung, maka dengan menggunakan rumus ini, kita dapatkan bahwa T3 sama dengan P3, V3 dibagi R, maka didapatkan angkanya persis seperti ini. Ya. Lalu kemudian selanjutnya berdasarkan T3 2100, ya, kita masukkanlah atau carilah di tabel ini, kita dapatkan nilai H3-nya seperti ini, ya. U3 seperti ini. Lalu kemudian untuk Q in-nya adalah H3 min H2, Q out-nya U3 min U1 seperti yang saya sudah jelaskan tadi dari mana asal usulnya. Tinggal masukkan nilai-nilai H yang kita ketahui atau U yang kita ketahui, kita dapatkan seperti ini. Lalu efisiensinya seperti ini. Nah, kita lihat bahwa di sini ada selisih. Kalau tadi itu sekitar 18, sekian, ini 15, sekian. Tentu saja ini yang data aktual, kalau ini tadi yang sangat pendekatan, ya, cold air standard cycle. Oke, saya kira untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.